Selamat siang, Mayor Jenderal Kiflan Zain. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Mungkin saya ingin tahu Pak, bela negara di Lamongan yang dikobarkan hari ini seperti apa Pak? Dan cara mengaplikasikannya seperti apa? Ya, seperti ini kita sebagai warga negara dalam Undang-Undang Dasar merupakan upaya bela negara adalah merupakan hak dan kewajiban. Karena kewajiban kita ini dan termasuk kita laksanakan dan kita kerjakan tidak menyangkut umpamanya dapat dukungan dari pemerintah atau bukan, semua kita lakukan. Apalagi alat pemerintah sudah mengarahkan untuk bela negara. Yang saya dikabarkan untuk rasa mencintai tanah air ini dengan apa upayanya. Apakah kita bisa mencintai, mempelajari Pancasila, mengaplikasikan Pancasila yang sehari-hari, kemudian kita menghadapi bahaya-bahaya, tantangan, hambatan, dan gangguan dari ideologi kita yang terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan terhadap keamanan negara dan keselamatan negara, itu kita kerjakan bersama-sama tanpa ada dukungan atau dengan dukungan pemerintah. Pemerintah memang tugas pokoknya adalah mempersiapkan upaya bela negara sesuai dengan kepentingan bela negara, masalah keamanan dan kesejahteraan. Tapi kalau kita menjaga negara ini, kalau dari ancaman boleh kita melakukan sendiri-sendiri atau kita bentuk organisasi seperti organisasi sekarang ini dibentuk yang namanya Gerakan Bela Negara. Salah satunya nanti di wilayah kabupaten ini dengan di daerah yang berada di Jawa Timur atau yang di pusat, itulah mengupayakan semua kegiatan-kegiatan berbentuk apakah itu penataran, apakah simposium, apakah kegiatan bersama, kerjasama gotong royong menghadapi bahaya negara, memberikan pendidikan Pancasila, pendidikan cinta tanah air, menghadapi ancaman ekonomi atau ancaman ideologi dari luar terhadap kekuatan asing. Kita tidak anti asing, tapi kita tidak ingin dominasi asing di Indonesia. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Kira-kira untuk saat ini kondisi bangsa Indonesia, khususnya di Lamongan, apakah ada ancaman-ancaman yang terkait dengan hal itu, Pak Ya, Majen? kalau kita melihat, kalau adanya acara hari ini untuk deklarasi bela negara, kita memasang spanduk dan kemudian memasang bendera, ada yang dicabutin orang. Itu berarti ada hal yang orang yang tidak senang bahwa kita untuk bela negara. Kalau kita tidak mau bela negara, berarti mereka adalah sebagai orang yang tidak senang membela negara dalam keadaan menghadapi musuh dan bahaya. Berarti mereka adalah merupakan pengkhianat bangsa ini. Kenapa harus dicabut itu spanduk atau bendera kita untuk melakukan deklarasi bela negara? Nah, itu sudah indikasi bahwa ada kekuatan lain yang tidak senang kita mengadakan acara bela negara. Jadi itu perlu kita waspadai, tapi tidak perlu bereaksi yang lebih lagi yang besar menghadapi mereka. Cukup kita mempersiapkan diri. Kalau mereka nggak senang kita bela negara ini, berarti mereka adalah pengkhianatan. Kira-kira ancaman itu sendiri datang dari luar atau dari internal kita sendiri? Dari luar utamanya menghadapi bahaya ideologi dan kemudian bahaya upaya kehidupan ini masuk baik dari komunis maupun dari liberalis ataupun dari dalam. Orang luar tidak mungkin bisa menguasai Indonesia. Apa sumber dayanya, apa kehidupannya, apa kekayaannya, tanpa ada yang mendukung dari dalam. Jadi demikian, upaya kita menghadapi yang dari dalam juga kita perlu waspadai, dan apalagi yang dari luar, upaya untuk menguasai Indonesia khusus untuk Jawa Timur, apalagi di dalam. Mungkin ada pesan terakhir untuk para kader yang sekarang lagi mengikuti diklat 2 minggu Pak. Ya, diklat bela negara yang 2 minggu yang dicanangkan oleh Menhan Pak Ria Mizar itu adalah bagus. Ini pengkaderan pertama, nanti sampaikan kepada kegiatan-kegiatan ataupun latihan-latihan ataupun penataran atau seminar yang dilakukan oleh para kader pusat. Kader pusat inilah nanti yang akan menyampaikan kepada rakyat, kepada pelajar, kepada mahasiswa, kepada semua rakyat Indonesia untuk kita bela negara ini dengan metode apa saja. Apa metode pelajaran, apa diskusi atau seminar atau latihan
untuk mengarahkan kita mencintai tanah air ini, mencintai Pancasila dan mencintai bangsa ini. Jangan bangsa ini dikuasai oleh orang lain, orang asing yang sekarang sudah terbuka semuanya. Orang asing boleh masuk seenaknya ya tanpa ada menggunakan visa, dan kemudian bisa dia membeli properti, membeli tanah, membeli aset dengan murah di Indonesia. Karena apa? Karena orang Indonesia sendiri yang berkolaborasi dengan orang-orang asing.